Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu pernah mendengar dan juga mengalami sendiri. Kita begitu ditolong, begitu dicintai oleh seekor anjing. Anjing itu diciptakan sepertinya khusus untuk menemani manusia. Jadi kalau kita mempunyai seekor anjing, anjing itu segala-galanya, hidupnya, pikirannya, instingnya untuk tuannya. Dan setia, tidak mau ganti tuan. Dia sepenuhnya percaya kepada tuannya, sepenuhnya mengasihi tuannya. Ada sebuah gambar karikatur. Seseorang duduk bersama dengan seekor anjing piaraannya. Dan digambarkan di atas kepala orang itu banyak pikiran. Pekerjaannya, keluarganya, teman-temannya, rekreasi kemana, buku yang dibaca, segala macam. Banyak hal yang ada di pikirannya. Lalu digambarkan apa yang ada di dalam pikiran anjing. Hanya ada satu saja, yaitu tuannya. Luar biasa. Anjing itu seperti memang khusus diciptakan untuk manusia, untuk menyatakan kasih Allah kepada kita, kesetiaan, cinta. Dimanapun juga kita pergi dan kita kembali, dia akan selalu menyambut kita. Dan dia bersuka cita kalau kita ada bersama dia. Katanya kalau di laut, itu lumba-lumba, dolphin. Jadi kalau para nelayan di laut, ketemu dolphin, lumba-lumba, dia senang sekali karena pasti aman. Dolphin itu seperti binatang laut yang khusus diciptakan untuk manusia kalau manusia itu ada di laut. Bahkan katanya para kapten kapal itu pernah menyaksikan serombongan lumba-lumba menabrakkan dirinya ke karang supaya kapten kapal melihat bahwa di depan ada karang. Mereka sampai berdarah-darah dan kemudian memperhatikan mereka ini, lalu kemudian bisa menghindari kecelakaan dari menabrak karang itu. Luar biasa. Bahkan di lautan pun Tuhan menyediakan binatang yang khusus sepertinya melindungi kita. Katanya ada para penyelam yang diserang oleh ikan hiu. Dan lumba-lumba ini berperang melawan hiu itu mati-matian untuk menjaga dan melindungi manusia. Kalau di darat ada anjing yang diciptakan untuk manusia, sepertinya di lautan ada lumba-lumba yang diciptakan sepertinya untuk manusia saja. Lalu bagaimana dengan manusia sendiri? Sebetulnya manusia ini diciptakan untuk siapa? Untuk apa juga? Nah, kalau ada orang yang bertanya, sebetulnya untuk apa kita ini diciptakan? Sebetulnya kita diciptakan bukan hanya seperti anjing bagi manusia, bukan seperti lumba-lumba untuk manusia di lautan, tetapi manusia diciptakan untuk menyatakan kasih Allah bagi semua orang dan bagi seluruh ciptaan. Karena manusia diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah sendiri. Dan bagaimana kita bisa serupa secitra dengan Allah? Yaitu kalau kita hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Maka kita harus sempurna seperti Bapa dalam hal kasih. Kesempurnaan dalam hal kasih itu bagaimana? Kesempurnaan dalam hal kasih itu adalah mencintai musuh. Kok bisa? Soalnya kalau kita bisa mencintai musuh, kita seperti Allah yang mencintai segala. Menerbitkan matahari bagi orang baik maupun tidak baik. Menurunkan hujan bagi orang baik maupun orang tidak baik. Menumbuhkan tanam-tanaman untuk orang baik maupun tidak baik. Dan memang pada dasarnya cinta itu tidak pilih kasih. Diharapkan dengan menemui manusia,
Siapa saja, entah manusia, entah binatang, entah pohon, entah alam, menemui Allah sendiri yang mengasihi. Menumbuhkan, merawat, memelihara. Sehingga siapa saja yang bertemu dengan kita, bertemu dengan Allah sendiri. Namun sayang, bahkan manusia ketemu manusia saja seringkali merasa tidak aman. Karena tidak merasa dilindungi, tidak merasa disayangi, tidak merasa dicintai. Apa yang membuat begitu? Yang membuat seperti itu karena rasa khawatir dan rasa takut. Takut untuk tidak survive. Kita masih pada tahap survival. Padahal kita dibekali oleh Allah dengan cinta kasih, belas kasih, compassion. Itu untuk menyatakan kasih Allah sendiri. Karena itu kita jangan takut dan jangan khawatir. Mencintai saja, termasuk mencintai musuh-musuh. Kalau kita bisa mencintai musuh, kita sungguh-sungguh sempurna. Seperti Bapa di surga, sempurna adanya. Dan sebetulnya dengan mencintai musuh lalu kita bahagia, ringan. Karena kita tidak mempunyai musuh jadinya. Lah musuh saja dicintai. Dan kita sungguh-sungguh bisa menghayati cinta secara sempurna. Dan itulah kebahagiaan kita. Karena kemudian kita kembali ke fitrah. Seperti yang dirayakan dalam Idul Fitri. Kembali ke fitrah ketika kita diciptakan. Yaitu sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Dan biasanya kalau kita mengasihi, kita mau memberikan segala-galanya untuk orang yang kita kasihi. Dan karena itu hidup kita penuh dengan sukacita. Dan karena itu juga tidak perlu memiliki. Karena kalau ada yang kita miliki, kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Sebetulnya jatuh cinta dan menikah itu adalah sebuah pengalaman yang diberikan oleh Tuhan supaya kita sadar dan yakin bahwa mencintai itu membahagiakan, mencintai itu mungkin. Karena pada waktu bulan madu itu kita mau memberikan segala-galanya untuk orang yang kita cintai. Dan betapa bahagianya itu. Ringan, tidak memikirkan diri sendiri dan hanya mencintai saja, memberikan segala-galanya untuk orang yang kita cintai. Dan itu mungkin. Sayang sekali. Mencintai yang sungguh-sungguh total pemberian diri itu hanya beberapa bulan. Yang disebut dengan bulan madu. Seringkali sesudahnya itu menjadi bulan padu. Orang Jawa itu bilang padu itu berantem. Bukan padu. Kalau padu itu bersatu, serasi. Tapi kalau padu itu berantem. Jadi awalnya bulan madu, lalu lama-lama menjadi bulan padu, berantem terus. Lalu tidak bisa lagi mempunyai pengalaman mencintai. Padahal kalau kita bisa mencintai seperti Allah mencintai kita, kita sungguh-sungguh bisa bahagia, lepas bebas, free, ringan, lega. Dan itu yang diminta oleh Tuhan. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Mengasihi kita dalam diam. Tidak banyak kata. Tetapi mencintai dalam perbuatan. Tuhan melangkah pelan-pelan memikul salib dalam diam menuju ke Golgota. Lalu dia mati di salib. Dan itulah kesempurnaan cintanya kepada kita. Maka kita dalam mencintai diminta seperti Tuhan mencintai kita. Tidak banyak kata, tapi banyak perbuatan. Cinta kita dalam diam dinyatakan dalam perbuatan kasih. Dan kepada semua, tidak ada musuh. Yang ada adalah kekasih. Di mana kita memberikan diri sepenuhnya, hadir sepenuhnya untuk saudara-saudari kita. Untuk itulah kita diciptakan. Seperti seekor anjing untuk tuannya. Seperti lumba-lumba di lautan untuk kita manusia. Menjaga, melindungi, mencintai, membesarkan hati. Kita juga diciptakan untuk itu. Menjadi pernyataan kasih sempurna dari Allah sendiri. Yang mengasihi tanpa batas. Dan sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan untuk itulah kita diciptakan. Maka kalau ada yang bertanya untuk apa kita diciptakan,
tujuannya apa, apakah saya berarti dalam hidup ini. Stop memikirkan itu dan mulai sadar, kemudian mencintai. Mencintai tanpa batas, mencintai yang justru memusuhi, mendoakan dan memberkati yang sungguh-sungguh melawan dan menyakiti kita. Supaya setiap orang, setiap binatang, setiap ciptaan lain ketika bertemu dengan kita, bertemu dengan cinta Tuhan sendiri yang sempurna. Untuk itulah kita diciptakan. Dan kita pasti bisa, karena itulah nature kita. That is our nature, yaitu kasih. Karena kita secitra dan segambar dengan Allah. Dan kita sudah lebih dulu dicintai. Karena itu kita diminta menyatakan cinta Allah itu kepada dunia, kepada semesta, kepada siapa saja. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.